Z3 dan rekan saya yang minta Aisyah. Saya Nada Isfaula bila absen 17. Yang pertama, perubahan masyarakat akibat organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah perubahan dari keadaan yang tradisional menjadi keadaan yang lebih maju atau modern. Modernisasi didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Modernisasi terjadi di bidang bidang transportasi, penggunaan pesawat dan SNT. Kebersihan adanya pesawat menyebabkan jarak antar negara jauh lebih menjadi mudah dan cepat untuk ditempuh. Bidang informasi dan komunikasi, penggunaan smartphone dan internet untuk telepon, berkirim pesan serta video call, kejadian atau peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia mudah disiarkan secara langsung atau dengan cepat melalui internet. Yang ketiga, bidang ekonomi, penggunaan mesin atau robot membantu sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Aktivitas jual beli bisa dilakukan antar kota atau bahkan dengan sistem online. Metode pembayaran menjadi cash atau tanpa uang tunai, yaitu melalui transfer atau dompet digital. Yang keempat, bidang pendidikan, mencari materi belajar melalui internet dan pembelajaran secara online. Materi pembelajaran menjadi lebih beragam dan menarik, misalnya berupa video atau gambar. Yang keempat, bidang pariwisata, pembelian tiket pesawat besok secara online. Wisata menjadi lebih mudah karena banyak pesawat terbang. Yang ketiga, ada dampak positif modernisasi. Yang pertama yaitu modernisasi mengakibatkan perubahan pada tata nilai dan sikap masyarakat yang disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman. Contohnya seperti modernisasi mengakibatkan masyarakat berdisiplin, tepat waktu dan bekerja keras. Yang kedua, mempermudah dan meningkatkan taraf hidup. Modernisasi terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, mengubah pola pikir menjadi lebih maju. Modernisasi mempermudah semua orang untuk belajar dan mengakses informasi. Hal ini akan mengubah pola pikir menjadi lebih maju dan terbuka dengan hal-hal baru. Yang kedua, dampak negatif modernisasi, yaitu bergesernya budaya lokal. Tergesernya budaya lokal diakibatkan oleh masuknya budaya luar. Misalnya yaitu dari segi makanan, gaya berpakaian, dan pandangan hidup. Budaya gotong royong pun semakin menurun karena menguatnya sikap individualisme atau lebih mementingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, turunnya nilai-nilai moral akibat pengaruh negatif yang tidak tersaing dengan baik. Contoh, penggunaan narkoba, kasus kekerasan dan pelecehan. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Dikarenakan tidak meratanya akses untuk belajar dan kesempatan kerja, ditambah lagi persaingan yang begitu ketat. Yang keempat, kriminalitas. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan modal cukup untuk kriminalitas, contohnya menipu, mencuri, dan merampok. Yang kelima, pencemaran lingkungan diakibatkan oleh polusi dan limbah yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi seperti kendaraan bermotor dan mesin pabrik. 4. Tips mengurangi dampak negatif modernisasi. Yang pertama yaitu mencari tahu tentang budaya lokal di sekitar kita dan ikut melestarikan, misalnya makan makanan khas daerah atau belajar tarian tradisional atau memperkenalkan budaya melalui media sosial. Yang kedua, membiasakan sikap peduli dan tolong menolong sejak dini, misalnya seperti membantu ibu membersihkan rumah atau menolong sesama yang kesulitan. Yang ketiga, menyaring dan memilah setiap informasi dan budaya asing yang masuk. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan menggunakan kendaraan umum dan menghemat listrik untuk mengurangi polusi. Itu dia hasil review dari video yang pertama, yaitu video yang ke-6. Selanjutnya itu ada review dari video yang ke-7, yang judulnya itu dampak perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama itu ada pengertian periode modernisasi. Yang periode pertama itu terjadi pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa. Abad ini juga disebut sebagai abad pencerahan atau Enlightenment. Kemudian periode yang kedua itu terjadi pada abad ke-20. Terjadinya modernisasi itu dikarenakan adanya dorongan. Dorongannya itu untuk meningkatkan efisiensi kerja, dorongan untuk mendapatkan memiliki nilai tambah, dorongan untuk hidup lebih praktis dan nyaman. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi modernisasi. Yang pertama itu adanya penemuan baru,
Yang kedua, adanya perkembangan di bidang politik dan ideologi. Yang ketiga itu kemajuan di bidang perekonomian. Yang keempat, tercapainya stabilitas nasional. Kemudian ada dampak modernisasi. Yang pertama itu dampak positif, terciptanya masyarakat yang dinamis untuk mencapai keadaan yang maju dan sejahtera. Kemudian yang dampak negatif itu munculnya berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, kesenjangan sosial, dan konflik sosial. Kemudian ada akibat yang dapat dirasakan dari proses modernisasi. Salah satunya itu kesulitan dalam bidang agraria. Kemudian semakin tinggi dan besarnya spesialisasi, adanya mobilitas kerja, meningkatnya konsumsi aneka barang, produksi agraria semakin menurun. Westernisasi itu berasal dari kata western, yang artinya itu barat, sedangkan westernisasi itu artinya proses pembaratan. Contoh westernisasi itu mengikuti gaya busana barat-baratan, mengubah pola pikir, ideologi berubah menjadi kebarat-kebaratan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu ada faktor dari dalam masyarakat seperti bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru. Penemuan baru itu dibagi menjadi 3, yaitu discovery, invention, dan difusi. Kemudian ada pertentangan masyarakat dan juga terjadinya revolusi. Faktor dari luar masyarakat itu ada lingkungan alam. Lingkungan alam itu bisa terjadi jika ada hal-hal yang berhubungan dengan kondisi alam seperti adanya gempa bumi, angin topan, banjir, dan juga gunung meletus. Kemudian faktor dari luar yang kedua itu ada peperangan. Peperangan dengan negara lain itu dapat mengakibatkan perubahan sosial. Pada dasarnya, negara yang menopang negara yang kalah sama-sama akan mengalami sebuah perubahan dalam masyarakatnya. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan lain. Pengaruh kebudayaan lain itu dapat terjadi jika adanya sumber atau sebab-sebab perubahan yang baru yang berasal dari kebudayaan lain selain budaya masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.